Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu di sini juga ingin mengingatkan kepada kalian jangan lupa untuk menerapkan selalu protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selalu jaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Nah, anak-anak semuanya, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak semuanya, setelah kita membaca doa, Ibu kali ini akan mengabsen kalian siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Nah, di sini Ibu akan memulai absen dari nama pertama yaitu Eko hadir. Ya, hadir. Kemudian Winarti hadir, Ulfa hadir. Nah, kalau Nata hadir, kemudian Ilham hadir. Oke, jadi kita hadir semua ya. Nah, anak-anak semuanya, untuk materi hari ini kita akan mempelajari materi tema 7 yaitu kepemimpinan dan subtema 2 yaitu pemimpin idolaku, dan kita sudah memasuki ke pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak semuanya bisa langsung kita mulai pelajaran hari ini. Nah, bisa kalian lihat gambar di samping ya. Jadi, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Nah, pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik selalu, anak-anak. Nah, jadi anak-anak, tahukah kalian wilayah Indonesia sangat luas dari Sabang hingga Merauke? Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana sih kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Nah, banyak caranya anak-anak. Nah, jadi anak-anak, di sini ada contoh sebuah kisah tentang kepala sekolah yang menjadi pemimpin idola. Nah, di sini judulnya itu ada Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Nah, jadi setelah mendengar kisah Pak Weli tadi, nah anak-anak, di bawah kisah Pak Weli itu ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Nah, Ibu mau kalian bersama kelompok kalian diskusikan soal tersebut dan jawab secara bersama, dan nanti setelah ini akan kita bahas secara bersama-sama ya anak-anak. Nah, anak-anak, bisa sekarang kita jawab secara bersama-sama ya. Nah, jadi mengapa sih kepala sekolah di cerita di atas itu menjadi idola, menjadi pemimpin idola? Nah ya, jadi Pak Weli menjadi pemimpin idola karena beliau memiliki sikap rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan siswa, dan bisa mempersatukan seluruh warga sekolah. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah nomor 2 itu ada soal apakah kepala sekolah pada kisah sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Nah jelaskan. Jadi untuk kepala sekolah di kisah tersebut, ya Pak Weli sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan karena bersama-sama memanen pisang dan mengundang Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT untuk berperan dalam penggalangan dana yaitu lelang pisang. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, di nomor 3 itu dengan soal apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Nah, jelaskan. Jadi
si Pak Weli ini sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan, karena dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan lelang pisang hasil kebun sekolah melalui musyawarah dengan para guru. Nah, jadi Pak Weli itu sebelum mengambil keputusan, ia melakukan musyawarah dulu bersama guru-guru. Selanjutnya, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Ya, jawaban kalian apa anak-anak? Ya, bisa. Nah, jadi Pak Weli membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato sebab ia ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Nah, jadi Pak Weli ini membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato karena agar Sudin dapat memperoleh pengalaman berharga tersebut melalui lomba pidato. Selanjutnya, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Nah, sikap baik apa, sikap teladan apa yang bisa kalian ambil dari si Pak Weli tersebut? Nah, jadi kita bisa meneladani sosok kepala sekolah tersebut karena nilai-nilai persatuan dan kerakyatan yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin anak-anak. Jadi sikap teladan itu yang dapat kita tiru dari Pak Weli, yaitu sikap persatuan dan kerakyatan yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin. Lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, jadi apakah yang menjadikan Sudin akibatnya sanggup untuk pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Jadi setelah ibu melihat jawaban kalian, nah, jadi jawaban kalian itu mirip-mirip karena Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti kompetisi melalui pelelangan pisang yang dibeli oleh para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang oleh Pak Weli tersebut. Nah, untuk soal terakhir anak-anak, yaitu bagaimana menurutmu kekerabatan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat kawasan lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan ibarat itu? Nah, jadi hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat kawasan lainnya terjalin baik. Hal ini ditunjukkan dengan kedatangan mereka ke sekolah memenuhi undangan dari Pak Weli tersebut atau kepala sekolah dalam program lelang hasil kebun sekolah. Nah, jadi anak-anak, itu tadi merupakan jawaban dari kisah yang telah kita simak bersama-sama, itu tentang kepala sekolah pemimpin idolaku. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari kisah yang sudah kita simak bersama-sama tadi? Nah, jadi kesimpulannya itu, Pak Weli seorang kepala sekolah dasar di pinggiran kota Grobogan. Nah, jadi ia adalah seseorang yang benar-benar berjiwa besar. Selain sangat menyayangi murid-muridnya, Pak Weli juga sangat cerdas dan murah hati. Nah, ia mengajak seluruh warga sekolah untuk bergotong royong demi membantu Sudin. Nah, beliau menggunakan hasil panen buah pisang di sekolahnya untuk dilelang. Hasil lelang digunakan untuk membiayai Sudin mengikuti lomba berpidato. Nah, jadi Sudin berhasil mempersembahkan piala untuk sekolahnya. Terbukti tekad Pak Weli bahwa kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Nah, anak-anak, kalian kini sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, jadi sekarang ibu mau kalian tulislah perilaku yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut. Nah, jadi ibu mau kalian menuliskan perilaku yang merupakan wujud dari nilai tersebut. Jadi contohnya itu ada bergotong royong membersihkan lingkungan rumah, kemudian ada mengunjungi sahabat yang sakit, dan menawarkan pinjaman kepada tetangga yang terkena musibah. Nah, jadi itu ya anak-anak, ibu mau kalian tulis perilaku yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut. Nah, jadi anak-anak, dari kisah itu Pak Weli menunjukkan bahwa
penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Nah, apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi anak-anak semua, kalian pasti masih ingat kan dengan lambang-lambang dari Pancasila? Ya, bagus kalau kalian masih ingat. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai kerakyatan yang terdapat pada sila keempat yang bersimbolkan kepala banteng. Nah, jadi berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi di nomor 1 itu ada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang kedua itu ada mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian untuk kepentingan bersama. Nah, di nomor 3 ada musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, di nomor 5 ada dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di nomor 6, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di nomor 7 ada keputusan yang diambil harus dapat bertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi anak-anak, sebelumnya ibu mohon maaf juga ya, karena jika suara ibu agak serak karena memang tenggorokan ibu lagi sakit. Nah, jadi anak-anak, itu tadi merupakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dari sila keempat. Nah, jadi sekarang ibu mau kalian tuliskan contoh-contoh penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, jadi contohnya itu di sini ada penerapan nilai yang kerakyatan yang di kehidupan sehari-hari kalian ya. Yang pertama itu ada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, jadi ketika kalian menyampaikan pendapat, kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian bahwa orang itu harus menerima pendapat kalian. Nah, itu ya. Kemudian di nomor 2 ada mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi contohnya itu seperti ini. Ketika kalian memilih ketua kelas, tentunya kalian akan melakukan musyawarah terlebih dahulu anak-anak. Tidak mungkin kalian menentukan ketua kelas main tunjuk saja. Jadi seperti misalnya Budi, kamu harus menjadi ketua kelas. Nah, itu tidak bisa ya anak-anak. Jadi kalian harus melakukan musyawarah dulu bersama teman sekelasnya. Jadi melakukan musyawarah, melakukan voting untuk mendapatkan hasil yang terbaiknya ya. Kemudian di nomor 3 ada menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, jadi kalian itu harus menghormati dan menjunjung tinggi dari setiap keputusan dari hasil musyawarah. Misal hasil musyawarah itu kan merupakan keputusan kesepakatan dari semua belah pihak. Jadi kalian juga harus mengikuti dong. Jadi kalian harus menghormati dong, menjunjung tinggi dong hasil dari keputusan yang dicapai tersebut. Kemudian yang nomor terakhir itu ada melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Jadi misalnya si Budi setelah terpilih menjadi ketua kelas, jadi dia itu tidak bisa bersenang-senang, tidak bisa berbangga-bangga, tidak bisa tinggi hati karena ia sudah terpilih menjadi ketua kelas. Jadi ia juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab ia menjadi ketua kelas itu sungguh besarnya. Jadi tanggung jawabnya itu harus dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi anak-anak,
negara kita itu menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Nah, jadi bagaimana hubungan kita dengan negara lain atau negara tetangga? Nah, jadi negara kita itu selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lainnya, termasuk negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi selanjutnya anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi bersama kelompok kalian, ibu mau kalian mencari referensi di perpustakaan tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang-bidang berikut ini ya. Nah, jadi kalian itu mencari di bidang yang pertama bidang pendidikan, kemudian kedua bidang pangan, kemudian ketiga bidang sosial, keempat kesehatan, dan terakhir di bidang pariwisata. Nah, jadi anak-anak, untuk di bidang pertama itu ada di bidang pendidikan. Nah, perannya itu adalah yang pertama sebagai mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. Kemudian yang kedua ada sebagai anggota ASIMEO. Kemudian yang ketiga berperan dalam IPTEK ASEAN. Kemudian yang keempat berperan dalam ASEAN University Network atau AUN. Kemudian yang kelima ada memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada dari bidang pangan. Yang pertama ada Indonesia mendukung ketahanan pangan di ASEAN. Kemudian yang kedua, Indonesia mendukung keamanan pangan di ASEAN. Kemudian yang ketiga, Indonesia berperan dalam penyediaan sandang pangan di ASEAN. Yang keempat ada pengembangan pusat-pusat produksi, dan yang terakhir ada mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab. Selanjutnya anak-anak, setelah tadi di bidang pendidikan dan pangan, kita masuk ke bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini ada 5 peran. Yang pertama ada menyepakati ASEAN. Yang pertama itu ada menyepakati ASEAN Ministerial Meeting on Women atau disingkat dengan AMMW. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Nah, yang ketiga ada menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Yang keempat ada menjalin kerjasama penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan, kemudian dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di tingkat regional ASEAN. Nah, yang terakhir anak-anak ada menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan kepada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan. Lanjut anak-anak, yang gak kalah pentingnya itu di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu yang pertama ada melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian yang kedua ada menciptakan masyarakat sehat ASEAN di tahun 2025. Kemudian yang ketiga, bekerja sama menanggulangi ancaman penyakit menular seperti virus SARS, virus Zika, dan MERS-CoV ya, dan termasuk juga virus COVID-19. Nah, jadi yang keempat ada mengikuti pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-13 yang menghasilkan naskah deklarasi untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi. Nah, kemudian yang terakhir itu anak-anak ada menyelenggarakan seminar bertema optimalisasi pemanfaatan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Lanjut anak-anak, kita masuk ke bidang yang terakhir yaitu ada bidang pariwisata. Nah, di bidang pariwisata ini terdiri dari 5 peran. Yang pertama ada ikut membina tim komunikasi krisis pariwisata ASEAN atau ATCCT. Kemudian yang kedua ikut mengintensifkan kolaborasi organisasi pariwisata nasional atau NTOS ASEAN. Kemudian yang ketiga mendukung pengembangan dan implementasi kemampuan pariwisata ASEAN.
Kemudian yang keempat, anak-anak ada ikut mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makro ekonomi bagi para stakeholder industri, perjalanan, dan pariwisata. Yang terakhir ada ikut mempercepat kerjasama dengan mitra dialog ASEAN, mengenal pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Itu ya tadi anak-anak peran Indonesia di bidang-bidang di ASEAN. Selanjutnya, jadi anak-anak untuk tugas selanjutnya itu ada tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Jadi ingatlah teks pidato harus memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama ada salam pembuka. Jadi berisi kalimat yang sopan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga ada inti. Jadi berisi pembahasan topik secara lengkap. Kemudian kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian, yang keempat itu ada penutup. Jadi penutup itu berisikan penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan tadi. Yang terakhir, jika pertama ada salam pembuka, tentunya di terakhir ada salam penutup. Jadi salam penutup itu berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Kalian bisa mengikuti contoh dari pidato ini, namun idenya kalian bedakan saja ya, ide atau isi dari pidato tersebut. Itu tadi merupakan materi dari tema 7 subtema 2 pembelajaran ketiga. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian dengar itu bisa kalian pahami ya, dan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Sekian dari Ibu pamit undur diri. Sebelum menutup perjumpaan kita pada kali ini, lebih baik kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian dari Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.